masih di ada key bearingnya, ya kan? Key bearing itu di mana? End bearingnya itu di mana tuh? Di tahanan ujung, gitu kan? Di mana ada posisinya lagi tahanan share ujung dulu, tadi? share layar dulu. Gimana cara menghitung key ultimate tadi? Gimana cara menghitungnya? Iya, itu rumus itu key ultimate. Key ultimate itu penyuluhan dari apa? Yang mana itu kan enggak itu aja, enggak satu. Ini data tanahnya dari mana lagi nih? Ada data tanahnya. Kita masih di analisa gaya dalam pada rangka batang, ya. Terus dari mana? Jadi gini, Kamu berdasarkan kan SPT, kan? yang paling banyak Ya, digunakan tinggal itu memasukkan aja SPT atau data tanahnya gaya di dalam apa namanya, rangka batang dengan dua metode, yaitu sortir gitu kan. metode titik simpul yang sudah pernah kita bahas. Nah, nanti untuk pengembangan silakan kalian cari saja, cari contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, yang kedua itu ada metode pemotongan. Ini juga paling banyak digunakan. Metode pemotongan ini bisa kita pakai saat kita menghitung gaya pada batang tertentu. Nah, jadi kita nggak harus berurutan mulai dari sambungan paling ujung, tapi bisa kita langsung potong pada batang yang kita inginkan, ya. Nah, contohnya begini. Gini. Ini pada gambar yang ini, pada gambar A itu ada potongan satu-satu, ya. Nah, misalkan kita diminta untuk mencari batang besar gaya dalam pada batang CD misalnya. Pada batang CD, nah kita bisa langsung memotong dari satu yang atas ini ke batang membelah batang CD ini. Nah, sehingga bisa langsung kita hitung. Jadi kita nggak harus menghitungnya mulai dari titik simpul sini, kemudian di sini, ya. Nah, tidak harus, tapi langsung bisa kita potong pada batang tertentu, ya. Nah, itu. Kemudian kita langsung saja ke contoh soal, ya. Ini contoh soal. Nah, langkah pertama kita tetap menentukan reaksi tumpuan terlebih dahulu, ya. Reaksi tumpuan. Nah, di sini ada rangka batang Howe, ya. Ada angka batang Howe. Nah, diminta kita untuk mencari besar gaya pada batang DJ. DJ kan di sini, ya. Ini DJ. Nah, tapi kalau kita langsung menghitung memotong yang kedua ini sini sampai ke ini, ya. Ini kita potong secara miring begini. Itu banyak gaya yang belum diketahui. Nah, caranya gimana? Nah, kita potong dulu dari arah sini nih. Yang dari CD ini, kemudian kita potong dari sini, maka nanti ada CD yang belum ada yang bisa kita cari, ada CJ yang bisa kita cari, dan ada KJ atau JK yang bisa kita cari, ya. Jadi kita ambil dua kali pemotongan. Kita lakukan 2 kali pemotongan di sini, ya. Mulai dari pertama di sini dulu, yang kedua baru di sini, ya. Tujuannya ya karena mungkin karena untuk memudahkan kita melakukan perhitungannya, ya. Bisa memudahkan perhitungan. Di sini ada beban luar 10 di sini, di D 10 kN, di C 10 kN, dan di J di I, ya. Di I ini. Nah, di I ada 10 kN. Nah, jadi kalian nanti yang punya buku juga bisa kalian cek lagi nanti. Pertama kita cari reaksi di tumpuan A dan G, ya. Nah, setelah kita lakukan perhitungan sigma momen di titik A sama dengan 0, kita dapat RG 11,7 kN. Ya, untuk horizontal kita abaikan karena apa? Karena pada pada tumpuan
di A ini Keluar dulu. hanya satu horizontal kan, yang di sini 0 ya. Di sini 0 karena ini kita anggap roll ya. Kita anggap tumpuannya di G ini roll. Nah, sehingga hanya yang horizontal kita abaikan saja, yang kita tentukan hanya yang vertikal atau yang searah Y. Kemudian RG-nya dapat, reaksi di G-nya, reaksi di A-nya kita cari dengan sigma FY sama dengan 0. Dapat RA 18,3 kN. Dia arahnya ke atas semua, ya. Ke atas semua, dan kita mengasumsikan panahnya ke atas gayanya. Nah, hasilnya berarti tidak ada perubahan. Berarti asumsi kita di awal yang semua ke atas tetap ya, tidak berubah arahnya. Ya, karena dia hasilnya positif. Tapi kalau nanti di sini negatif, nah ini ke bawah. Kalau ini negatif, nah ini ke bawah, gitu saja, ya. Nah, kemudian untuk menghitung batang DJ, kita perlu memotong melalui batang DJ tersebut. Nah, ini pada sesi pemotongan kedua. Nah, di sini ya. Yang di sini, yang di sini. Nah, kemudian karena pada sesi pemotongan 2 terdapat 4 batang yang belum diketahui. Nah, ini nggak bisa ya. Ada 4 batang yang belum diketahui, maka kita harus memotong melalui sesi 1 dulu. Yang hanya mempunyai 3 batang yang belum diketahui. Kenapa? Karena kita hanya punya 3 persamaan dasar kesetimbangan, sigma M, sigma FY, sigma FX, sigma FY, ya kan? Kita hanya punya 3. Nah, ini melebihi persamaan dasar kesetimbangan. Nah, nanti jatuhnya ke analisa struktur statis tak tentu dia. Nah, sementara kita hanya di analisa statis, analisa struktur statis tertentu ya, yang bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan yang 3 itu. Nah, kemudian dari sesi pemotongan 1 ini kita dapatkan gaya CJ dan CD. Nah, mana dia? Nah, ini pemotongan 1 ya. Ini kita ambil potongannya. Nah, ini yang 1. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini. Nanti keluar CD, CJ, dan di sini kalau kita di sini boleh JK atau boleh KJ ya, terserah. Di sini juga boleh DC, di sini juga boleh JC. Nanti terserah pemaknaan kita yang lebih mudahnya saja. Nah, kemudian pada batang miring ini kan ada komponen gaya yang harus kita uraikan. Ya, di mana untuk CJ yang ke atas ini kan CJ sin alfa ya. CJ sin alfa. Kalau di sini CJ cos alfa. Nah, CJ sin alfa itu yang mana? Sin alfa itu kan yang Y per R ya. Nah, Y per CJ ini ya, sisi miringnya. Nah, nilainya sudah ada. Nilainya bisa kita cari dengan ukuran-ukuran ini. Nah, ukuran batang itu. Nah, satu ini kan 4 meter. Ya, satu sesi ini 4 meter nih. Karena dia ada 6 panel ya. Ada 6 sesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjang masing-masing di bagian-bagian batang antar sendinya, antar sambungannya itu 4 meter. Ya, ada 6. Ya. Nah, ini 6. Nah, ini tingginya berapa? Ini kan 6 nih. Ini 6. Ya kan? Nah, ini 6. Ini bisa langsung kita cari saja. Kalau di sini 6, berarti yang ini ya. Ini 6. Berarti yang sini berapa? 12 ya. Ini 12 kenapa? Karena panjang semuanya kan 24. 6 kali 4 24 ya. Nah, kalau di sini ini ke sini jadi 12 kan. Nah, ini 12, ini 6. Maka kita bisa mencari sin tetanya. Ya. Kita cari dulu sisi miring ini, ya. Ini sudah ada. Pakai dalil Pitagoras. Ya. R sama dengan akar dari AB ini 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Nanti dapat R-nya berapa? 6 kuadrat. Nah, dapat R-nya nanti berapa tuh? Nah, nanti kalian cari. Nah, jadi di sini kan
Nah, di sini bakal ada sigma momen, kita ambil sigma momen di titik A sama dengan 0. Maka ini kenapa 12? Karena CJ sin alfanya itu jaraknya ke A ini kan 12 nih. Ya kan? Sin alfanya berapa tadi? 0,70. Kita anggap arahnya ke atas dulu, ya, ke atas. Maka kalau kita putar ke A, dia minus ya. Karena searah jarum jam positif, karena kita putar ke A, dia akan berlawanan jarum jam, maka dia di sini negatif. Kemudian mana lagi? Nih yang 10. Yang 10 kali ini dulu ya. Ini dulu. 10 ke A kita putar ada 4 jaraknya. Yang di sini ada 8 ya. 10 juga. 10 kali 8 sama dengan 0. Maka kita hitung-hitung CJ kita dapatkan 14,1 kilonewton ya. Nah, ini positif. Nah, ini nilainya positif. Positif. Tadi kan CJ kita anggap dia negatif ya. Kita asumsikan dia kita asumsikan dia ke atas. Ya, ke atas kita putar, di sini kan dia ke kiri, di sini minus. Nah, ini CJ-nya 14,1 kilonewton. Positif ya. Ini positif artinya nilainya tidak berubah. Ya. Nilainya tidak berubah. Nah, dia tetap 14,1 ya. Kemudian sigma momen di titik J. Nah, kita ambil sigma momen di titik J misalnya di sini ya. Misalnya di sini, maka ada CD yang sisi miring juga, yang bagian batang miring. Maka CD kalau di sininya kan cos ya. Ini CD cos theta, yang ke komponen tegaknya itu CD sin theta ya. CD sin theta. Nah, CD cos theta berapa? Ya, CD cos theta kan apa? Kalau yang bagian sini kan sin theta dulu ya. Di sini ada CD sin theta di sini ya. Ada CD sin theta. CD sin theta kan di sini berapa? Sisi miringnya. Nah, nanti kalian cari saja nanti ya. Kalian bisa cari nanti, ini kan ada tinggi yang di sini tadi kan 6 ya. Di sini 6 ya. Nah, bisa kita cari CD-nya. Jadi sin theta-nya 0,894. Nah, tingginya jaraknya ada 6 ya. 6 di sini. Oh, yang sini ya. Sini 6. Kita putar ke menuju J. Ya. Menuju J dia positif. Kemudian mana lagi? Ada CJ tadi ya. Mana yang nih 18,3. Nah, ini 18,3. Kalau kita putar menuju J, ada 1, 2, 3, 4 jaraknya. 4 kali 3 ya. 1, 2, 3. Nah, 3. Jaraknya kan 4. Panjang batangnya ini. Makanya dia 12. Dia positif. Ya. Kemudian 10 yang di sini kita putar menuju J. Dia negatif ya. Berlawanan jarum jam. Ini negatif. Dari sini ya, dari sini ya, negatif. Kemudian ini negatif juga, minus 10 kali 4. Kita dapatkan CD 18,6 kilonewton. Ya. Batang CD adalah tekan. Ya, batang CD adalah tekan, kebalikan dari asumsi awal yang semula dianggap tarik. Ya. CD kan tadi itu kita anggap tekan. Nah, ini nih. Ini CD kita anggap tekan, ya. Menjauhi titik simpul dia berarti tarik, ya. Awalnya kita anggap tarik, ternyata hasilnya tekan, ya. Tekan karena apa? Karena negatif. Nah, ini sudah saya langsung positifkan, ya. Langsung saya buat positif. Nah, batangnya saja yang saya rubah, ya. Ya, kalau tadi tarik,
diasumsikan tarik, berarti di sini tekan dia jadinya, ya, compressing ya. Nah, nanti silakan kalian coba lagi nanti untuk memastikan hitung-hitungan ini. Kemudian baru kita coba di potongan kedua, ya. Kalau potongan kedua kan JK atau KJ-nya kan tadi sudah dapat, ya. Jadi tinggal 3 gaya yang belum diketahui saja. Nah, jadi kalau 4 itu susah penyelesaiannya dengan statis tertentu. Nah, maka kita ambil gaya yang potongan yang kedua yang di sini. Maka akan keluar gaya-gaya pada batang DJ, pada batang DE, ya, DJ dan DE. Nah, di sini DJ kita dapat, kita ambil sigma momen di A, kita peroleh DJ-nya 16,6 kN. Batangnya batang tarik, ya, batang tarik. Nah, batang tarik artinya dia positif nilainya, ya. Kemudian, nah di sini sudah habis ya. Nah, jadi DJ ini kenapa bisa dicari? Kita harus mendapatkan nilai CJ dulu yang 14,1 tadi. Nah, CJ dulu baru bisa kita mencari DJ ini, ya. Baru bisa kita mencari DJ ini. Makanya kita harus memotong 2 kali. Kalau langsung kita tempatkan potongannya ke batang DJ, itu nanti akan keluar 4 gaya yang tidak diketahui dan itu menyulitkan kita untuk analisa struktur statis tertentu, ya. Makanya kita potong 2 kali. Baik, sebagai pengayaan kita untuk pemahaman lebih lanjut dengan gaya dalam rangka batang ini, saya ingin kalian mengerjakan tugas yang kedua atau ketiga ya kita. Nah, nanti saya ambil soalnya dari sini, ya. Dari sini saya ambil soalnya, nanti saya share di grup. Kalian nanti untuk informasi awal pengumpulannya nanti pas ujian, ya. Nanti pengumpulan pas ujian. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti juga tetap saya informasikan lewat grup ya. Tapi sekarang sementara informasinya soal nanti akan saya usahakan ngambil yang dari yang sini nih. Ya, kemudian nanti kalian silahkan kerjakan dan kumpulkan nanti pas ujian. Ya, itu untuk informasi awal. Baik, saya juga ada materi di video YouTube yang bisa kalian akses juga untuk pemahaman lebih jauh metode pemotongan ini, ya. Atau banyak video-video yang lain di YouTube itu yang bisa kalian jadikan pembanding nanti atau pilihan-pilihan soal yang lebih simpel atau yang lebih mudah kalian pahami. Jadi silakan saja dicari contoh-contoh soalnya di YouTube ya. Baik, saya rasa mungkin hanya itu yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir ini.